Hai, halo, selamat datang kembali di akun Akelois Lumos. Oke, ini udah masuk ke bulan Mei. Gimana bulan April kemarin, teman-teman? Karena untuk sekarang aku mau bikin beberapa topik di satu reading ini, di video ini. Aku tuh sebenarnya ngerasa situasi yang sekarang ini tuh mungkin keadaannya kemarin-kemarin pernah melalui hal hebat dan kayak bukan sebuah kebetulan. Sebenarnya ini sudah aku rangkum beberapa apa saja yang akan aku bahas di sini dan aku juga sudah self-link kartu-kartunya. Cuman yang ingin aku tekankan di sini eh, kadang suka banyak yang nanya, aduh dari kemarin tuh kenapa ya fasenya berat terus kak, kenapa readingnya fasenya berat terus. Sebetulnya memang yang aku tarik kebetulan sekarang ini ada teman-teman yang memang sedang melalui fase itu. Tapi kalau teman-teman lainnya memang sudah melalui fase berat dan sudah lebih ringan, jalannya jauh lebih ringan, maka memang insight ini atau message ini bukan untuk kamu. Jadi untuk teman-teman yang sedang melalui hal berat, kayak mungkin mempertanyakan itu kapan selesainya, terus juga apakah memang ini tuh begini terus. Ini bukan sebuah kebetulan ya sebenarnya dengan semua hal yang sudah kamu alami. Bottom of the deck-nya di sini ada Ace of Hearts. Aku tuh ngerasa kamu sekarang mungkin 5 atau 6 tahun belakangan inilah ya, selama 5 sampai 6 tahun terakhir ini aku melihat kamu sudah jauh lebih bertumbuh menjadi sosok yang lebih legowo, sosok yang bisa lebih menerima keadaan. Mungkin kemarin-kemarin juga iya, tapi kayaknya tuh lebih sulit. Mungkin kamu juga tipikal yang lebih emosian, gampang marah juga dan gampang kayak kesulut emosinya. Sedangkan for this five 5 years, past 5 years ini tuh kamu bisa mengontrol emosi kamu lebih baik, kamu juga bisa lebih legowo menerima keadaan, kamu juga bisa jauh-jauh lebih bijaksana. Kalau yang aku perhatikan di sini ini sebenarnya sebuah perkembangan yang perlu diapresiasi. Mungkin selama ini kamu ngerasa enggak lah kak, itu hal yang biasa aja, itu hal yang mungkin semua orang bisa menghadapi gitu, tapi untuk kamu pribadi itu sebenarnya adalah progres yang patut sekali untuk kamu apresiasi gitu. Di sini juga ada The Hangman, Nine of Hearts, kemudian di sini ada King of Hearts. Sebenarnya ada beberapa kartu, cuman mungkin yang akan aku bahas dulu di 3 kartu yang tadi. Apakah sekarang ini jadinya kayak di fase yang lagi jadi bingung lagi, kayak bener nggak ya arah yang sekarang lagi dijalanin, bener nggak ya jalan yang sekarang lagi ditempuh itu sesuai sama petku, sama jalanku, karena ini sering banget menjadi pertanyaan oleh teman-teman ke aku kayak, kak bener nggak ya sekarang tuh jalan yang aku tempuh ini sudah sesuai belum ya? Oke nggak ya, bener nggak ya? Sebenarnya mungkin kayak aku kan di sini hanya membaca dan membuka tebaran kartu dan juga energi yang mungkin bisa menjadi salah satu solusi dari situasi kamu. Nah, untuk keadaan di sini dengan semua kebimbangan ini menurut aku yang perlu dilihat terlebih dahulu adalah kamu ini sekarang lagi di fase apa? Apakah kamu emang lagi banyak banget mikir? Apakah kamu emang lagi banyak banget yang jadi beban di kepala kamu? Apakah kamu emang lagi banyak pressure juga dari sekitar kamu selain dari diri sendiri? Bisa aja memang pressure dari diri sendiri, tapi ini dominan dari orang sekitar sehingga kamu jadi mulai mempertanyakan apakah jalan yang dijalani saat ini memang sudah tepat dan sesuai. Itu yang aku rasain di sini. Mungkin sebenarnya sudah terjadi di beberapa tahun terakhir, tapi kayak kamu mencoba untuk mengabaikan distraksi atau omongan-omongan dari luar sehingga kamu hanya fokus ke diri kamu sendiri, tapi kayak makin kesini tuh aku ngerasa semakin berat ya. Tahu nggak sih teman-teman? Menurut aku sih di sini sebenarnya untuk saat ini banget mungkin ini fasenya untuk kamu mulai terkoneksi lagi sama diri. Ini kayaknya aku pernah deh buat video membicarakan tentang terkoneksi dengan diri sendiri karena sedikit banyak sekarang ini banyak banget overwhelm. Energinya tuh kayak yang kepenuhan banget, terus energi yang kayak lagi ngerasa berat banget, lagi ngerasa kelelahan. Take time for yourself. Ambil waktu dulu untuk diri kamu sendiri karena
kebimbangan itu dan keraguan itu jadinya muncul lagi sekarang ini karena distraksi dari luar yang seharusnya kamu bisa mendengarkan kata hati kamu sendiri, tapi jadinya kamu malah mendengarkan ke luar dari diri kamu. Itu yang sekarang aku rasain situasinya saat ini energi dari teman-teman. Kemudian, oke. Kenapa sih dengan situasi ini kamu perlu menerima keadaannya? Kayak sebenarnya sih kayak mungkin ya nggak harus nerima juga kali Kak, begitu ya, makanya ada pertanyaannya seperti itu. Oke, di sini ada Queen of Spade. Aku sih ngelihatnya karena kamu kadang nggak punya batasan nih. Ya nggak, kamu kadang nggak punya batasan ke diri kamu sendiri yang mana kadang kamu pengennya bilang enggak, tapi jadinya kamu bilang iya. Yang sebenarnya kamu nggak mampu, tapi karena kamu ngerasa nggak enak, jadi kamu bilang iya, 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 dan iya. So, this is the time untuk mulai ambil kendali lagi untuk hidup kamu karena sebenarnya yang bikin mungkin ngerasa berat dan kesulitan itu adalah kamu tidak punya bandaris yang sehat terhadap diri kamu sendiri termasuk bagaimana orang lain memperlakukan kamu. Dan untuk menerima keadaan ini sebenarnya adalah menerima dulu bahwa oh iya ya kadang-kadang tuh aku suka banget melewatkan diri aku sendiri karena aku ingin ada untuk orang lain, karena aku ingin bisa hadir buat orang lain, karena aku ingin menyenangkan orang lain. Tapi kamu sendiri juga di posisi yang mungkin sedang kelelahan, yang mungkin kamu juga sedang banyak tekanan dari sekitar kamu. Untuk apa sih ini semua? Kalau dibilang kuat, untuk kamu jadi makin kuat, kayaknya klise nggak teman-teman? Tapi tahu nggak dari akar yang sudah bertumbuh lebih jauh, lebih kokoh, lebih kuat ini ngebantu diri kamu menjadi sosok yang seperti sekarang. Sosok yang lebih legowo. Legowo di sini bukan berarti kalau kamu direndahkan oleh orang lain, kamu jadi kayak terima-terima aja ya. Enggak yang seperti itu, tapi legowo di sini adalah legowo terhadap hal-hal yang tidak bisa dalam kendali kamu, terhadap hal-hal yang memang kamu tahu ini sudah bukan porsian kamu, maka kamu melepaskan hal itu dan intuisi kamu juga semakin meningkat. Kenapa sih Kak sering banget ada omongan kayak intuisi, intuisi, intuisi? Karena sebenarnya ngomongin intuisi atau gut feeling, semua dari kita tuh punya itu. Tapi ada yang memang terkecoh sama pikirannya sendiri, makanya aku bantu di sini teman-teman mengingatkan lagi bahwa kita semua tuh punya itu. Jadi gunakanlah itu sebagai kompas diri kita. Selain faktor eksternal ya. Maksudnya kalau faktor eksternal mungkin melalui agama, kepercayaan, Tuhan dan lain-lain tentu. Tapi maksudnya ini membicarakan ke diri sendiri dulu bahwa gut feeling kita, intuisi kita itu yang membantu kita untuk terus bergerak dan menemukan jalan yang paling baik buat diri. Dan kadang memang kita membutuhkan orang lain untuk menjadi pintu untuk menjadi versi terbaik untuk diri sendiri. Ini jadi kayak boros banget kata ya, dan untuk. Gitu. Kalau misalnya membicarakan, tapi kan aku juga maunya secara financial kecukupan, secara love life ini, itu, dan lain-lain. Tapi yang paling pertama dan utama banget adalah diri sendiri. Itu pasti lakukan diri kamu sendiri dulu yang paling utama sebelum jalan lebih jauh ya pasti diri kamu sendiri dulu yang memang paling-paling penting banget gitu. Oke, aku mau shuffling kartu. Ini aku ambil, aku akan shuffling kartu-kartunya. Oke, ini aku ada beberapa kartu yang keluar. Em, yang pertama di sini ada Jack of Clubs, kemudian ada Three of Spades, King of Diamond, The Magician, dan yang terakhir ada Judgment atau Ten of Spades. Tujuan dari ini semua yang sekarang lagi kamu lalui, ini
bisa dibilang menjadi salah satu semangat dan juga motivasi ya untuk teman-teman dalam keadaan yang sekarang lagi dijalani atau dialamin. Arahnya ini tuh sebenarnya kemana sih semuanya? Ini tiba-tiba aku ngebaca ada pengkhianatan, betrayal, kekecewaan yang lumayan agak ngebuat kamu jadi ngedrop banget sepertinya. Selain kamu juga perlu memang untuk introspeksi diri atau masuk ke dalam diri kamu sendiri, kamu juga di sini perlu menerima dulu bahwa semua hal itu ternyata kejadian di diri kamu, ternyata kamu diperlakukan dengan seperti itu, ternyata banyak pembelajaran dan yang memang hal-hal yang dirasa kayaknya kok berat, tapi ya kamu ternyata memang mengalami hal itu semua. Yang pertama banget harus diterima, perlu diterima adalah itu dulu sih teman-teman. Dari semua ini tujuannya adalah untuk membantu kamu menyortir kembali mana yang memang masih dalam kendali kamu, mana yang memang baik buat kamu, mana yang memang sudah tidak baik buat kamu, mana yang perlu dilepaskan untuk kamu, karena kamu punya kemampuan untuk bisa mewujudkan, melakukan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang memang menjadi porsian kamu dan untuk kamu. Karena yang aku lihat dari The Magician di sini, kadang-kadang kamu ngerasa semua luka ini tuh untuk apa ya? Semua perubahan dalam diri, dalam hidup ini tuh untuk apa ya? Maka jawabannya di sini adalah untuk jadi diri kamu yang sekarang, untuk kamu bisa menjadi sosok yang punya hati yang besar, sosok yang bisa berbagi juga, sosok yang bisa memberikan ke diri sendiri, bisa mewujudkan banyak impian-impian kamu yang mungkin selama ini tertunda. Aku juga ngerasa banyak jalan kamu yang sebetulnya juga dipermudah. Terlepas dari banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kamu alami sekarang ini atau kemarin-kemarin ini, tapi setiap ada hal yang rasanya berat, kayak langsung menemukan solusinya nggak sih? Kayak langsung mendapatkan, oh ini loh this way, oh ini loh caranya. Tujuan dari ini, Tuhan ingin selalu pasti yang terbaik buat umatnya dan semesta juga mau ngasih tahu bahwa ya kalau kamu mengharapkan stabilan, finansial, kemudahan, ketenangan, stabilitas, it is on your way, tapi kenapa belum? Karena sepertinya ada beberapa hal yang sekarang ini teman-teman sedang usahakan. Termasuk energi kita, kebahagiaan itu tuh sebenarnya mempengaruhi energi, mempengaruhi financial, kestabilan, stabilitas hidup kita dan semua hal yang kamu jalani nih kemarin-kemarin rasa khawatir, overthinking, kecemasan, itu kamu transform menjadi kestabilan secara finansial, stabilitas mungkin secara kehidupan, mental, lingkungan, dan orang-orang yang kamu tahu ini layak untuk ada di hidup kamu sekarang-sekarang ini. Jadi atas semua hal yang terjadi ini, aku juga ngelihat ini kita bukan ngomongin happy ending ya, karena kalau happy ending setelah ending itu kan ada kehidupan lagi selanjutnya. Maksudnya, oke kamu ketemu seseorang yang oke banget, tapi setelah itu apa? Apakah selesai endingnya happy-nya kan enggak, tentu ada masalah-masalah yang akan kamu hadapi, tapi bukan berarti kamu akan menyerah gitu aja. Tapi ini membicarakan keyakinan kamu, kepercayaan kamu, ketenangan kamu dalam semua hal yang sudah kamu lalui, sudah semua hal yang sudah kamu jalani. Aku harap teman-teman tidak putus asa, tidak langsung menyerah gitu saja, tapi melihat bahwa harapan selalu ada dan sebenarnya harapan selalu ada bersama kita. Memang dengan semua hal yang sedang dijalani ini membantu kita, menyusun kita, mengokohkan akar kita untuk menjadi sosok yang memang paling terbaik dalam versi diri kita. Ingat, dalam versi diri kita. Dan bulan Mei ini sebenarnya timeless reading, kamu bisa dengerin di kapanpun, tapi ya Mei untuk teman-teman yang mungkin nonton di bulan Mei 2026, spesifiknya apa yang kamu lalui, apa yang kamu jalanin kemarin-kemarin, sekarang sudah lebih ringan, lebih tenang, kamu tidak banyak pura-pura juga, kamu juga tidak banyak membohongi diri sendiri, itu yang paling penting, kamu bisa jujur sama diri sendiri. I'm so proud of you guys, dan terima kasih banyak sudah ada terus sampai hari ini dan detik ini. Aku harap
reading kita kali ini yang mungkin jadi kayak obrolan-obrolan yang singkat ini bisa sedikit banyak membantu situasi kamu dan keadaan kamu. Terima kasih banyak teman-teman. Aku harap koneksi kamu dengan orang-orang sekitar, terutama dengan diri sendiri bisa jauh-jauh lebih baik dan bisa mendapatkan hasil yang paling sesuai untuk diri kamu. Itu aja, terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat dan see you.